Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvan Rizky Avandi dan teman saya Ahmad Setiawan akan mempresentasikan tentang teori aljabar bulan. Yang pertama, pengertian aljabar bulan adalah aljabar yang berhubungan dengan variabel biner dan operasi logik, di mana aljabar bulan adalah sistem matematika yang terbentuk dari 3 operator logika berupa negasi, logika AND, dan OR. Selain simbol logika 0 dan 1 yang digunakan untuk mempresentasikan input atau output digital, kita juga dapat menggunakannya sebagai konstanta pada rangkaian terbuka atau rangkaian tertutup secara permanen. Serangkaian aturan dari ekspresi aljabar bulan telah diciptakan untuk membantu mengurangi jumlah gerbang logika dasar yang dibutuhkan dalam melakukan operasi logika tertentu, sehingga akan dihasilkan daftar fungsi atau teorema yang dikenal umum sebagai hukum aljabar bulan. Aljabar bulan adalah operasi matematika yang berguna dalam menganalisis gerbang dan sirkuit digital. Dengan menggunakan hukum bulan ini, maka akan dapat mengurangi atau menyederhanakan ekspresi bulan yang kompleks dengan maksud untuk mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan. Oleh sebab itu, aljabar bulan adalah sistem matematika yang didasarkan pada logika yang memiliki seperangkat aturan atau hukum yang berguna dalam menentukan, mengurangi, atau menyederhanakan ekspresi bulan. Variabel yang digunakan dalam aljabar bulan hanya memiliki 2 kemungkinan, yaitu logika 0 dan logika 1. Tetapi ekspresi jumlah variabel yang dihasilkan tak terbatas, yang semuanya dilabeli secara individual untuk mewakili input ke ekspresi. Sebagai contoh, sebuah variabel A, B, C, dan lain-lain dihasilkan sebuah ekspresi logis, yaitu A plus B sama dengan C. Tetapi setiap variabel hanya dapat berupa 0 atau 1. Oke, yang selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu tabel kebenaran hukum aljabar bulan. Yang pertama, A tambah 1 sama dengan 1. Description-nya A in parallel with close. Seperti ini skemanya. Yang kedua, A plus 0 sama dengan A. Description-nya A in parallel with open atau A. Seperti ini skemanya ya. Yang ketiga, A kali 1 sama dengan A. Description-nya A in series with close A. Seperti ini gambarnya. Yang selanjutnya, A kali 0 sama dengan 0. Description-nya A in series with open. Atau seperti ini ya skemanya. Oke, selanjutnya A plus A sama dengan A. Description-nya A in parallel with A sama dengan A. Oke, seperti ini A dan A. Yang selanjutnya, A kali A sama dengan A. Description-nya A in series with A sama dengan A. Seperti ini ya. Oke, yang selanjutnya not A sama dengan A. Description-nya not A atau double negatif A. Yang selanjutnya, A plus A sama dengan 1. A in parallel with not A atau sama dengan close. Seperti ini. Oke, terusnya A kali A sama dengan 0. A in series with not A sama dengan open. Oke, seperti ini. Selanjutnya, A plus B sama dengan B plus A. A in parallel with B, B in parallel with A. Seperti ini ya skemanya. Terus selanjutnya A kali B sama dengan B
kali A. A in series with B sama dengan B in series with A. Oke, seperti ini. A plus B sama dengan A kali B. Description-nya invert and replace or with N. Oke, yang terakhir A kali B sama dengan A plus B. Invert and replace N with OR. Oke, yang selanjutnya fungsi aljabar bulan. Oke, yang pertama ini deskripsinya 0, ekspresinya kosong. Function yang kedua identity, ekspresinya 1. Yang ketiga input A, ekspresinya A. Input B, expression B. Descript terus not A, ekspresinya A aksen. Not B, ekspresinya B aksen. N A N B atau N A kali B. A N not B, A kali B aksen. Selanjutnya nomor 9, not A N B, A kali B. Not N ekspresinya A kali B. A or B, ekspresinya A plus B. A or not B, A plus B. Not A or B, A plus B. Not or, ekspresinya A plus B. Exclusive or, A kali B plus A kali B. Exclusive NOR, A kali B plus A kali B. Yang selanjutnya, operasi aljabar bulan ada 2 variabel dan 3 variabel. Dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan aljabar bulan 2 dan 3 variabel, maka digunakan sifat identitas. Di samping itu, prinsip dualitas juga digunakan pada sifat-sifat identitas. Jika A, B, dan C adalah variabel bulan, maka berlaku hukum sifat berikut. Yang pertama, hukum komunikatif. Menjelaskan bahwa penukaran atau perubahan urutan variabel input atau sinyal masukan sama sekali tidak mempengaruhi variabel output suatu rangkaian logika. Rumusnya, yang pertama A plus B sama dengan B plus A. Selanjutnya A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua, hukum asosiatif. Menjelaskan bahwa perubahan urutan penyelesaian operasi pada variabel tidak akan mempengaruhi variabel output suatu rangkaian logika. Rumusnya A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C. Yang kedua, A kali dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B tutup kurung kali C. Yang ketiga, hukum distributif. Menyatakan bahwa variabel input pada operasi aljabar bulan dapat disebarkan di tempatnya tanpa mengubah variabel hasil dari output suatu rangkaian logika. Rumusnya seperti ini. A kali dalam kurung B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Selanjutnya A plus B kali C sama dengan dalam kurung A plus B kali dalam kurung A plus C. Yang keempat, hukum absorpsi, kombinasi, dan konsensus. Absorpsi penghilang A plus A kali B sama dengan A. A kali dalam kurung A plus B sama dengan A. Yang kombinasi A kali B plus A kali B sama dengan A. Dalam kurung A plus B kali dalam kurung A plus B sama dengan A. Konsensus A kali B plus B kali C plus A kali C sama dengan A kali B sama plus A kali C. Kemudian A plus dalam kurung A plus B kali B plus C kali dalam kurung A plus C
sama dengan A plus B kali A plus C. Sifat identitas lain, A plus A kali B sama dengan A tambah B, A kali A kali A plus B sama dengan A kali B. Prioritas operasi aljabar bulan yaitu pada teorema aljabar bulan dikenal 3 operasi logika, yaitu operasi logika OR, AND, dan NOT, sehingga dapat dihasilkan berbagai bentuk fungsi logika. Demi memudahkan dalam pengoperasiannya, maka dipergunakan tanda kurung untuk memberikan prioritas. Pada dasarnya, konsep prioritas operasi ini tidak ada bedanya dengan konsep prioritas pada operasi aritmatika. Berikut aturan prioritas operasi aljabar bulan. 1. Bila terdapat tanda kurung, maka diselesaikan terlebih dahulu. Yang kedua, bila tidak terdapat tanda kurung, maka suatu pernyataan logika diselesaikan dengan urutan NOT, AND, setelah itu OR. AB plus AB. Pertama, kerjakan terlebih dahulu negasi A dan B. Kedua, lanjutkan dengan operasi A, AND B dan negasi A, AND negasi B. Yang ketiga, kemudian baru lanjutkan dengan operasi AB diberi tanda kurung, OR, dan negasi A dan negasi B diberi tanda kurung. Berikut adalah contoh soal aljabar bulan. Sederhanakan pernyataan logika berikut. Y sama dengan negasi A, B dan negasi C, ditambah AB negasi C, Y sama dengan negasi A negasi B, CD, plus negasi A negasi B, C negasi D, plus A negasi B, negasi C, negasi C, D, tambah A negasi B, C negasi D, dan Y sama dengan kurung negasi A plus B, tutup kurung, buka kurung, A plus B, tutup kurung. Berikut menjawabnya. Y sama dengan negasi A, B negasi C, plus AB negasi C, dan dikurung negasi A plus A, tutup kurung, B negasi C, yaitu sifat distributif. Kemudian disederhanakan lagi, jadi B negasi C, yaitu sifat identitas keempat. Yang kedua, Y sama dengan negasi A negasi B, CD, plus negasi A negasi B, C negasi D, plus A negasi B negasi C negasi D, plus A negasi B, C negasi D. Disederhanakan menjadi negasi A negasi B, C, buka kurung D, plus negasi D, tutup kurung, plus A negasi B negasi D, buka kurung negasi C, plus C, yaitu sifat distributif. Kemudian disederhanakan menjadi sifat identitas keempat, yaitu negasi A negasi B, C, plus A negasi B negasi D. Kemudian yang ketiga, Y sama dengan negasi A plus B, tutup kurung, A plus B, tutup kurung. Disederhanakan menjadi negasi A plus negasi AB plus BA plus BB. 0 plus negasi AB plus AB plus B, negasi AB plus AB plus B, B, buka kurung negasi A plus C, tutup kurung, sama dengan B. Kemudian soal kedua akan disampaikan oleh Mas Ahmad Setiawan.
Oke, soal yang selanjutnya akan saya jelaskan. Buatlah tabel kebenaran untuk fungsi logika pada titik C, D, dan I pada sirkuit berikut, serta identifikasi gerbang logika tunggal yang dapat digunakan untuk mengganti seluruh rangkaian tersebut. Seperti ini ya gambarnya. Terus dijawab, dari gambar rangkaian di atas dapat kita ketahui bahwa terdapat 3 gerbang, yaitu N, A, N, D atau 2 input, gerbang XOR 2 input, dan terakhir gerbang XNOR 2 input pada bagian output. Seperti ini ya. Karena hanya ada 2 input ke sirkuit A dan B, maka ada 4 kemungkinan kombinasi input dalam kurung 2/2, yaitu 0 min 0, 0 min 1, 1 min 0, dan 1 min 1. Berdasarkan kombinasi input tersebut, maka akan dibuat tabel kebenaran. Jadi seperti ini inputannya dan outputannya. Dari tabel kebenaran di atas, kolom C ini mewakili fungsi keluaran yang dihasilkan dari gerbang NaND tadi ya, 1, 1, 1, 0. Sedangkan kolom D mewakili fungsi keluaran dari gerbang XOR. Dari kedua ekspresi output ini kemudian menjadi kondisi input untuk gerbang XOR. Dapat dilihat dari tabel kebenaran bahwa output di Q dan akan bernilai 1. Ini ya, akan bernilai 1 apabila salah satu 2 input A atau B berada di logika 1. Oke, seperti ini ya. A dan B ini Q-nya 1. Satu-satunya tabel kebenaran yang memenuhi kondisi ini yaitu tabel kebenaran gerbang OR. Oleh karena itu, seluruh rangkaian di atas dapat diganti dengan gerbang OR 2 input. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.